Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Tahun 1036 sampai tahun 1040. Bab 1036. Menghadapi undangan hangat dari Xiao Yu dan Hebo, Fendi Zanders sedikit banyak terkejut. Lagi pula, ketika dia di Universitas Jiangcheng, dia tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Pada saat itu, selama mereka adalah teman sekelas di kelas, pada dasarnya mereka tidak akan menyukai Fendi Zanders ketika melihatnya. Tentu saja, kacamata Wang Xiong dan Tang Xiaoman merupakan pengecualian. Jika kamu merasa tidak nyaman, kamu bisa jalan-jalan sendiri. Melihat Fendi Zanders tidak berbicara, Xiao Yu terus menambahkan. Tidak, hari ini pertama kalinya kita bertemu, biarkan aku mentraktirmu makan. Setelah Fendi Zanders melihat betapa antusiasnya teman sekamarnya, dia tentu saja terlalu malu untuk menolak, jadi dia berinisiatif untuk mengundang. Ini wilayah kami, bagaimana kami bisa membiarkanmu mentraktirku makan malam, biarkan aku mentraktirmu. Xiao Yu melihat bahwa Fendi Zanders sangat acuh tak acuh, namun ia mampu mengatakan ini, yang menunjukkan bahwa ia masih sangat ramah, sehingga kesannya terhadap Fendi Zanders jauh lebih baik. Ya, kamu baru datang hari ini, tentu saja kami harus mentraktirmu makan malam, sama-sama. Hebo buru-buru mengikutinya. Fendi Zanders tahu di dalam hatinya bahwa karena mereka bertiga bisa tinggal di asrama yang sama dengannya, itu berarti mereka bertiga adalah generasi kedua yang kaya yang mengeluarkan uang untuk masuk, jadi tentu saja mereka tidak kekurangan uang, jadi Fendi Zanders tidak banyak bicara. Beberapa menit kemudian, Xiao Yu, Hebo dan Guo Jie membawa Fendi Zanders langsung ke restoran terbaik di Universitas Nanyuan. Makanan di restoran ini sangat mahal. Bahkan Xiao Yu dan yang lainnya tidak sering datang ke sini untuk makan. Hari ini mereka datang ke sini karena mengundang Fendi Zanders makan malam. Ketiga Xiao Yu dan yang lainnya adalah generasi kedua yang kaya raya. Jumlahnya hampir 10 hingga 20 juta yuan dalam keluarga, jadi pada dasarnya biaya hidup bulanan tidak terlalu banyak. Tidak mungkin bagi generasi kedua yang kaya seperti Lin Zihua dan Luo Zhengji. Jadi berbelanja secara royal. Setelah beberapa saat berhubungan, Fendi Zanders memiliki sedikit pemahaman tentang Xiao Yu, Hebo dan Guo Jie. Keluarga Xiao Yu bergerak dalam bisnis pertambangan. Konon ada tambang di kampung halamannya, dan ada beberapa perusahaan pertambangan di keluarganya. Tentunya bagi masyarakat awam, memiliki tambang di rumahnya sudah merupakan hal yang sangat luar biasa. Namun bagi orang kaya sejati, keluarga Xiao Yu hanya bisa dianggap biasa saja. Dan keluarga Hebo menjalankan sebuah pabrik, yang sebagian besar memproduksi suku cadang mobil. Pabriknya tidak kecil, jadi keluarga juga punya sejumlah uang. Meskipun Hebo agak gemuk, dialah yang paling banyak bicara. Yang terakhir juga yang paling sedikit bicara adalah Guo Jie. Fendi Zanders tidak tahu apa yang terjadi di rumah Guo Jie, tapi Fendi Zanders bisa merasakan bahwa Guo Jie lebih aristokrat daripada Xiao Yu Hebo, dan temperamennya juga mirip dengan Xiao Yu Hebo. Ada perbedaan besar antara generasi kedua kaya biasa seperti Xiao Yu dan Hebo, yang menunjukkan bahwa latar belakang Guo Jie jelas tidak sederhana. Karena Fendi Zanders kira-kira seumuran dengan mereka bertiga, masih banyak topik yang sama, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka berempat untuk menjadi satu. Melihat tiga orang di depannya, Fendi Zanders sangat bahagia di hatinya. Lagi pula, dengan ketiga temannya, Fendi Zanders tidak akan begitu kesepian di kota Nanyuan. Selama makan, Fendi Zanders tidak banyak bicara, dan sebagian besar waktunya dia mendengarkan Xiao Yu dan Hebo memperkenalkan situasi di kelas kepada Fendi Zanders. Kedua orang ini sangat mengenal semua siswa di kelas, bahkan apa yang dilakukan setiap siswa di rumahnya, serta ukuran setiap gadis dapat memberikan gambaran umum. Fendi Zanders benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana mereka mengetahui informasi ini. Waktu untuk makan berlalu dengan cepat, dan Fendi Zanders berinisiatif membeli tagihan saat dia pergi ke kamar mandi. Harga makanan Fendi Zanders lebih dari 4.000 yuan. Biayanya lebih dari 4.000 yuan untuk makan 4 orang, yang mungkin merupakan biaya hidup sebulan bagi siswa biasa. Tingkat konsumsi restoran ini memang terbilang mencengangkan. Dan Xiao Yu awalnya berencana untuk menjamu tamu, tetapi setelah mengetahui bahwa Fendi Zanders telah membayar uang itu secara diam-diam, dia pasti ingin mengeluh tentang Fendi Zanders, tetapi kenyataannya, kesukaannya terhadap Fendi Zanders meningkat pesat di dalam hatinya. Tentu saja, ini bukan karena suguhan Fendi Zanders. Sebaliknya, dia merasa bahwa perilaku Fendi Zanders berarti Fendi Zanders memang menganggap mereka bertiga sebagai teman. Setelah Fendi Zanders berempat selesai makan, mereka kembali ke kelas untuk menghadiri kelas lagi. Namun Fendi Zanders memilih untuk duduk bersama Xiao Yu dan yang lainnya. Fendi Zanders, pernahkah kamu melihat orang itu? Saat ini, Xiao Yu tiba-tiba berinisiatif bertanya pada Fendi Zanders. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yu, Fendi Zanders tertegun sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan melirik ke arah anak laki-laki yang duduk di depan mereka. Anak laki-laki itu terlihat sangat tampan dan memiliki sosok yang baik. Fendi Zanders dapat merasakan banyak gadis di kelas yang melihat posisi anak laki-laki itu dengan mata nimfa. Jelas sekali bahwa anak laki-laki ini seharusnya menjadi yang paling akar rumput di kelasnya. Fendi Zanders bertanya pada Xiao Yu dengan lembut. Biar ku beritahu, nama anak laki-laki ini adalah Jiang Yuan.
Tidak hanya dia tampan, dia juga sangat kaya di keluarganya. Yang lebih menyebalkan adalah anak laki-laki ini memiliki prestasi akademis yang bagus. Separuh dari gadis-gadis di kelas kita diam-diam masuk cinta dengan anak ini. Jiang Yuan, separuh sisanya mengejar Jiang Yuan. Xiao Yu berkata dengan sangat iri. Luar biasa. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Xiao Yu, dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun. Hanya saja Fendi Zanders tidak terlalu peduli dengan hal semacam ini. Bagaimanapun, para siswa di kelas ini tidak memiliki banyak hubungan dengan Fendi Zanders. Dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan saat dia datang ke kota Nanyuan kali ini. Ya, keluarga Jiang Yuan tidak hanya kaya, tapi juga sangat tampan untuk bermain basket. Aku benar-benar meragukan penampilannya. Hebo buru-buru menambahkan kalimat, lalu melanjutkan, jika aku bisa setengah setampan Jiang Yuan, aku tidak perlu khawatir mencari pasangan. Kenapa Tuhan begitu tidak adil? Seharusnya tidak sulit bagimu untuk menemukan pacar, menurutku kamu lebih baik dari itu Jiang Yuan. Fendi Zanders menghibur Hebo. Fendi Zanders, tingkat kenyamananmu terlalu buruk, kan? Aku bahkan tidak percaya dengan apa yang kamu katakan. Setelah Hebo mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya tampak semakin runtuh. Hahaha. Xiao Yu dan Guo Jie memandang Fendi Zanders dan tertawa. Fendi Zanders, lihat gadis itu. Pada saat ini, Hebo tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menarik Fendi Zanders. Fendi Zanders menoleh untuk melihat ke pintu kelas lagi. Seorang gadis jangkung dan berpenampilan halus masuk. Gadis itu mengenakan rok pendek Chanel, rambut hitamnya ditarik tinggi-tinggi, memperlihatkan lehernya yang menawan, kakinya yang ramping dan indah terlihat ke udara, dan dia mengenakan sepasang sepatu hak tinggi, membuatnya terlihat sangat seksi. Gadis ini adalah Miao Menglu, bunga kelas di kelas kita. Hebo berkata kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat bersemangat. Bab 1037. Fendi Zanders memandang Miao Menglu dengan sangat hati-hati. Miao Menglu terlihat sangat bagus, dapat dikatakan bahwa dia adalah kecantikan yang langka. Namun di antara begitu banyak wanita cantik yang diketahui Fendi Zanders, dia hanya bisa dianggap sebagai orang biasa. Baik itu temperamen atau bentuk tubuhnya, itu bukanlah yang terbaik. Jadi reaksi Fendi Zanders saat ini cukup normal, dia hanya berkata dengan ringan, cantik sekali. Biar ku beritahu, Miao Menglu ini tidak biasa. Ayahnya adalah ketua grup Miao, dan keluarganya sangat kaya, dan Miao Menglu ini adalah model yang sangat terkenal di kota Nanyuan kami. Meskipun drama ini bukan sebuah produksi besar, pasti akan memasuki industri hiburan di masa depan. Kita hanya bisa menonton Dewi seperti itu, dan jangan berpikir sebaliknya. Hebo memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Aku tidak bilang aku punya ide, kan? Fendi Zanders berkata pada Hebo dengan ekspresi tak berdaya. Oh, aku hanya mengkhawatirkan sikap impulsifmu. Jiang Yuan telah mengejar Miao Menglu selama ini. Jika kamu berani memikirkan Miao Menglu, kamu pasti akan mati. Hebo berkata sambil tersenyum. Bagaimana kamu bisa mati? Fendi Zanders bertanya dengan rasa ingin tahu. Jiang Yuan adalah pengawas kelas kami. Jika Anda menyinggung perasaannya, tidak ada seorang pun di kelas kami yang berani berbicara dengan Anda, dan gadis-gadis itu pasti akan sangat membenci Anda. Pikirkan bagaimana Anda akan tetap berada di kelas ini di masa depan. Ah, Xiao Yu berkata perlahan. Jadi ini ya. Fendi Zanders memandang Xiao Yu dan mengangguk sedikit, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini, pemikiran Fendi Zanders sangat sederhana. Dia datang ke Universitas Nanyuan hanya untuk menyembunyikan dirinya, dan dia tidak punya ide lain. Jadi selama tidak ada yang memprovokasi Fendi Zanders pasti tidak akan memprovokasi orang lain. Selain itu, kepribadian Fendi Zanders relatif lembut, sehingga Fendi Zanders merasa tidak boleh ada konflik dengan orang seperti Jiang Yuan. Adapun Miao Menglu, Fendi Zanders tidak tertarik sama sekali. Temperamen dan penampilan Miao Menglu tidak bisa dibandingkan dengan Cleo Fei Lin, bahkan dibandingkan dengan Yi Yun dan Liu Chenwei, itu sangat berbeda, jadi Fendi Zanders tidak memikirkannya sama sekali. Selanjutnya, Xiao Yu dan Hebo terus memperkenalkan Fendi Zanders kepada siswa lain di kelas tersebut. Fendi Zanders mendengarkan dengan tenang sepanjang waktu, sementara Guo Jie mendengarkan kelas sepanjang waktu, dan tidak berniat berbicara sama sekali. Dalam sekejap mata, suatu sore berlalu. Xiao Yu dan Hebo pada dasarnya memperkenalkan semua siswa di kelas. Fendi Zanders kurang lebih mengetahui situasi di kelas ini. Fendi Zanders, kamu mengundangku makan siang-siang hari ini. Aku merasa sedikit kasihan di hatiku, jadi aku membuka stand di bar sebelah sekolah kita. Ayo pergi ke bar untuk bersenang-senang nanti. Saat ini, Xiao Yu perlahan-lahan menjadi akrab dengan Fendi Zanders, dan berkata sembarangan dengan lengan melingkari bahu Fendi Zanders. Sebelum Fendi Zanders dapat berbicara, Hebo berteriak sekeras-kerasnya, dan kemudian melanjutkan, apakah ada wanita cantik? Bukankah membosankan jika kita para orang tua pergi ke bar untuk minum? Oh, apa kamu tidak mengkhawatirkan tim kita? Aku sudah meminta pacarku untuk memanggil semua gadis di asramanya. Semuanya cantik. Kalau waktunya tiba, kalian bertiga bisa bermain sepuasnya. Xiao Yu memamerkan giginya dan berkata, itu bagus sekali. Teriak Hebo gembira.
Melihat betapa antusiasnya ketiga teman sekamarnya, Fendi Zanders tentu saja tidak ingin merusak suasana, jadi dia setuju. 10 menit kemudian, Xiao Yu membawa Fendi Zanders, Hebo dan yang lainnya ke bar di sebelah Universitas Nanyuan. Bar ini disebut Kevin's Bar, dan merupakan bar paling terkenal di dekat Universitas Nanyuan. Pada dasarnya, siapapun mahasiswa Universitas Nanyuan datang ke bar ini untuk bermain. Saat Fendi Zanders dan yang lainnya tiba di pintu masuk bar, mereka melihat seorang gadis dengan rok pendek berteriak pada Xiao Yu, "Saya di sini." Setelah Xiao Yu melihat gadis itu, dia segera berlari ke sisinya, lalu langsung mengulurkan tangannya untuk memeluk gadis itu ke dalam pelukannya. Gadis itu dan Hebo Guojie sudah lama bertemu, jadi mereka tidak membutuhkan perkenalan sama sekali. Jadi Xiao Yu berinisiatif berkata kepada gadis itu, "Ini Fendi Zanders, teman sekamar baru kita di asrama kita. Hari ini, saya membentuk permainan hanya untuk menyambutnya. Hai, nama saya Li Qianqian, dan aku pacar Xiao Yu." Li Qianqian buru-buru mengedipkan mata ke arah Fendi Zanders, dan menyapa Fendi Zanders dengan sangat hangat. "Halo." Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum. "Qianqian, kudengar kamu menyebut semua keindahan di kamarmu hari ini. Benarkah?" Hebo bertanya pada Li Qianqian dengan penuh semangat. "Tentu saja, izinkan aku memberitahumu, semua wanita cantik yang aku panggil ke sini kali ini adalah wanita tercantik di kelas kita, dan mereka semua adalah sahabatku. Kamu harus bekerja keras," kata Li Qianqian sambil tersenyum. "Aku tahu Qianqian bahwa kamulah yang paling menarik, jangan khawatir, aku pasti akan bekerja keras." Hebo mengertakkan gigi dan berkata, "Baiklah kalau begitu, pacarku sudah menunggu di dalam, ayo cepat masuk." Li Qianqian berteriak sambil memegang tangan Xiao Yu. Fendi Zanders mengikuti Li Qianqian, Xiao Yu dan yang lainnya ke dalam bar. Dekorasi di dalam bar sangat mewah dan ada banyak orang. Untuk menyambut Fendi Zanders kali ini, Xiao Yu langsung memesan booth dengan minimal konsumsi 8.800, dan booth ini pada dasarnya adalah tempat terbaik di seluruh bar. Segera Fendi Zanders dan yang lainnya melihat ketiga gadis yang dibawa oleh Li Qianqian. Li Qianqian sebenarnya tidak sedang menyombongkan diri. Ketiga gadis yang dibawanya sangat tampan dan temperamental, dengan riasan wajah yang indah dan gaun yang sangat modis. Di antaranya adalah seorang gadis yang paling cantik, mengenakan kemeja hitam, lehernya yang ramping dan putih terekspos ke udara, dengan latar belakang kemeja tersebut, kulitnya semakin putih, dadanya yang penuh dan menjulang membentuk lekuk tubuh yang menawan, seolah-olah dia bisa kapan saja menerobos belenggu pakaiannya. Bagian bawah tubuhnya adalah rok pendek berwarna hitam, roknya membalut bokong yang bulat dan kaki yang ramping dan putih dengan ketebalan sedang, yang membuat orang tidak pernah lupa setelah melihatnya. Mereka dan dua lainnya pada dasarnya dapat dianggap sebagai wanita cantik terbaik. Jika beberapa tahun berlalu, mereka seharusnya bisa dibandingkan dengan para bintang wanita di industri hiburan. Setelah melihat ketiga gadis ini, Hebo hampir mengeluarkan air liur. Di sisi lain, Fendi Zanders memiliki wajah yang tenang. Dia sudah lama tidak asing dengan kecantikan. Melihat Hebo seperti ini, Li Qianqian hanya bisa tersenyum kecil, lalu berinisiatif memperkenalkan ketiga temannya ini kepadanya. Yang pertama adalah seorang gadis bernama Chen Rong. Dibandingkan dengan tiga gadis lainnya, penampilan Chen Rong mungkin sedikit lebih rendah, tetapi dia memiliki sosok yang sangat baik, dadanya penuh dan sangat menarik, dan dia sedikit gemetar ketika berbicara. Kalau untuk cowok-cowok yang lebih memperhatikan sosoknya pasti menggiurkan banget. Dan gadis kedua bernama Zhao Zishan, gadis ini Zhao Zishan memakai kacamata berbingkai emas, memberikan kesan sangat lembut dan pendiam. Sedangkan untuk gadis terakhir, dia juga yang tercantik di antara gadis-gadis ini, bernama Du Siwei. Bab 1038. Temperamen Du Siwei sangat mulia dan glamor, baik sosok maupun penampilannya bisa dibilang yang terbaik. Bahkan Xiao Yu mau tidak mau tertegun sejenak setelah melihat Du Siwei, keanehan muncul di matanya. Dia buru-buru menoleh dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Fendi Zanders, menurutku Du Siwei ini cukup bagus, atau aku akan berbicara dengan pacarku dan memperkenalkanmu. Mengapa kamu tidak memperkenalkanku?" Hebo tampak sedikit tidak senang dan berkata, "Saudaraku, tolong bercermin jika kamu punya waktu, apakah menurutmu Du Siwei bisa melihatmu?" "Menurutku Chen Rong lebih cocok untukmu," kata Xiao Yu kepada Hebo sambil tersenyum. Setelah Hebo mendengar perkataan Xiao Yu, dia tertegun sejenak, lalu bertanya dengan ekspresi bingung, "Mengapa Chen Rong lebih cocok untukku? Saya pikir Chen Rong lebih mudah untuk memulai. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda belum pernah menemukan pacar sebelumnya? Anda harus mencoba mencari pacar yang tidak terlalu sulit terlebih dahulu. Ketika Anda muncul, Anda akan menemukan seseorang seperti Du Siwei. Apakah kamu tidak meminta kebosanan?" Tanda tanya petik 2. Xiao Yu menganalisanya dengan sangat serius. "Apa yang kamu katakan masuk akal?" Hebo memandang Xiao Yu dan mengangguk. "Apa, Guo Jie, kamu bertanggung jawab untuk menjaga Zhao Zishan. Menurutku kamu lebih cocok untuk Zhao Zishan." Xiao Yu menoleh ke Guo Jie dan berkata. Dan Guo Jie tampaknya sangat tertarik pada Zhao Zishan, jadi dia tidak membantah apapun. "Fendi Zanders, aku akan memberimu sisa Du Siwei. Meskipun aku tahu Du Siwei jelas tidak mudah untuk dihadapi, tapi kamu harus berjuang untuk itu."
Xiao Yu memamerkan giginya dan berkata kepada Fendi Zanders. Aku sudah. Sebenarnya, Fendi Zanders ingin memberitahu Xiao Yu bahwa dia sudah punya pacar, dan dia tidak tertarik pada Du Siwei. Du Siwei sudah punya pacar, dan dia juga putra dari bos besar yang sangat berkuasa. Konon keluarga pacar Du Siwei sangat berkuasa di kota Nanyuan. Fendi Zanders harus melupakannya dan menemukannya sendiri. Masalah. Namun saat ini, Li Qianqian tiba-tiba berbicara. Setelah Xiao Yu mendengar kata-kata Li Qianqian, wajahnya tidak bisa berkata-kata, dia mengerutkan kening dan berkata, tidak, karena Du Siwei sudah punya pacar, mengapa kamu membawanya ke sini? Bukankah kamu menyuruhku untuk menelepon semua gadis di asrama? Aku menelepon dua lainnya, dan Du Siwei adalah satu-satunya yang tidak aku telepon. Li Qianqian berkata tanpa berkata-kata dengan mulut kecilnya yang melengkung. Xiao Yu menatap Fendi Zanders dengan malu, lalu berkata dengan lembut, Fendi Zanders, jangan khawatir, aku akan membantumu menemukan yang bagus nanti, kali ini kamu bisa melakukannya dulu, aku tidak tahu apakah Du Siwei punya aku punya pacar. Tidak masalah. Fendi Zanders menjawab Xiao Yu dengan ringan. Sekarang Du Siwei punya pacar, Fendi Zanders bisa banyak bersantai. Dia tidak ingin main mata dengan gadis lain sekarang. Setelah Xiao Yu membuat pengaturan, Hebo duduk tepat di samping Chen Rong, dan Guo Jie juga berinisiatif untuk mengobrol dengan Zhao Zishan. Fendi Zanders dan Du Siwei kebetulan tertinggal, jadi keduanya duduk bersebelahan. Bersama. Hanya saja Du Siwei sedang bermain-main dengan ponselnya dengan kepala tertunduk, dan sama sekali tidak berniat berbicara dengan Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders melihat Du Siwei mengabaikannya, dia juga mengeluarkan ponselnya dan mulai bermain. Melihat ketidakpedulian Fendi Zanders, Du Siwei memasang tatapan aneh di matanya, lalu tersenyum menghina. Du Siwei merasa ini hanyalah tipuan Fendi Zanders. Pertama dia berpura-pura menyendiri, dan kemudian setelah beberapa saat, dia secara aktif mencari topik untuk diajak ngobrol dengan dirinya sendiri. Du Siwei tidak tahu apa-apa tentang rutinitas seperti ini. Terlalu banyak, dan dia merasa tidak ada konten teknisnya sama sekali. Tapi yang tidak pernah diduga Du Siwei adalah setelah 10 menit, Fendi Zanders masih mengabaikannya. Du Siwei menemukan bahwa Fendi Zanders tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak dia memasuki bar, dan dia tidak minum alkohol. Dia sepertinya tidak terlalu tertarik dengan keindahan di bar dengan pakaian terbuka. Tidak banyak permainan di ponsel Fendi Zanders, karena biasanya dia tidak punya banyak waktu untuk bermain. Jadi dia hanya bisa memainkan satu permainan Xiao Xiao Le, dan dia memainkannya dengan lancar di awal, tetapi keterampilan Fendi Zanders tidak terlalu bagus, jadi pada akhirnya Fendi Zanders langsung mengeluarkan uang untuk membeli alat peraga dan mulai mengoper. Kali ini Fendi Zanders akhirnya merasakan kebahagiaan orang kaya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Fendi Zanders menghabiskan ribuan dolar dalam permainan mak comblang ini. Meskipun Du Siwei tidak menyukai Fendi Zanders dan memiliki pacar, dia masih sangat marah atas perilaku Fendi Zanders yang meninggalkannya sendirian. Du Siwei merasa Fendi Zanders mempermalukan pesonanya. Hanya saja Fendi Zanders tidak berinisiatif untuk berbicara dengan Du Siwei, dan Du Siwei tentu saja tidak akan berinisiatif untuk berbicara dengan Fendi Zanders, jadi dia langsung mengangkat teleponnya dan mulai bermain. Chen Rong, berapa banyak pacar yang pernah kamu kencani sebelumnya? Saat ini, Xiao Yu tiba-tiba bertanya pada Chen Rong sambil tersenyum. Setelah Chen Rong mendengar kata-kata Xiao Yu, dia tidak bisa menahan diri untuk tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan ringan, aku punya 3 pacar sebelumnya, tetapi mereka semua putus karena perbedaan kepribadian. Bagaimana denganmu, Zishan? Xiao Yu bertanya lagi pada Zhao Zishan. Aku berbicara dengan salah satunya, tapi kami berpisah setelah kuliah. Ketika Zhao Zishan mengatakan ini, dia tanpa sadar menoleh untuk melihat ke arah Guo Jie, seolah-olah Zhao Zishan juga cukup tertarik pada Guo Jie. Kalau begitu sayang, sudah berapa kali kamu bicara? Xiao Yu memandang Li Qianqian dan bertanya. Kamu adalah cinta pertamaku, kata Li Qianqian sembarangan. Benar-benar. Xiao Yu berteriak kaget. Omong kosong, apakah aku harus berbohong padamu? Li Qianqian menatap Xiao Yu sekilas, lalu melanjutkan, lalu berapa banyak pacar yang pernah kamu kencani sebelumnya? Aku sudah membicarakannya beberapa kali sebelumnya dan aku tidak ingat, tapi itu tidak masalah. Xiao Yu menyeringai, lalu memeluk Li Qianqian dan berkata, bagaimanapun, aku hanya memilikimu sekarang, dan aku hanya akan memilikinya kamu di masa depan. Mengapa kamu begitu jahat? Li Qianqian melihat ekspresi wajah Xiao Yu dan terdiam. Aku mengatakan yang sebenarnya. Fendi Zanders, apakah kamu punya pacar? Li Qianqian tidak melanjutkan berbicara dengan Xiao Yu, tetapi tiba-tiba bertanya pada Fendi Zanders. Faktanya, Li Qianqian tidak menanyakan pertanyaan ini kepada Fendi Zanders secara sembarangan, tetapi dia melihat Fendi Zanders sepertinya bermain-main dengan ponselnya sepanjang waktu dan mengabaikan Du Siwei, jadi dia merasa ada yang tidak beres. Du Siwei adalah gadis yang sangat cantik, dan dia masih berada dalam lingkungan seperti ini, tetapi pria normal manapun harus mengambil inisiatif untuk memulai percakapan dengan Du Siwei. Tapi Fendi Zanders bisa bersikap begitu tenang, yang berarti Fendi Zanders tidak menyukai wanita, atau Fendi Zanders sudah punya pacar. Bab 1039. Setelah mendengar kata-kata Li Qianqian, semua orang menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders.
Tapi Fendi Zanders sedikit terobsesi untuk memainkan pertandingan 3, jadi dia tidak mendengar kata-kata Li Qianqian sama sekali. Fendi Zanders, berhenti bermain, Qianqian bertanya apakah kamu punya pacar. Xiao Yu berteriak pada Fendi Zanders tanpa daya. Faktanya, ini juga pertama kalinya Xiao Yu melihat seseorang datang ke bar, dan dia terus bermain game mobile. Bahkan jika Du Siwei punya pacar, kamu harus berinisiatif untuk bertemu dengannya. Tidak ada peluang sekarang, mungkinkah akan ada peluang di masa depan? Menghadapi Dewi seperti Du Siwei, Xiao Yu merasa meskipun dia tidak punya cara untuk mencium Fang Ze, tidak apa-apa menjadi ban serep. Pacar perempuan. Fendi Zanders terkejut sesaat. Ya, apakah kamu punya pacar? Li Qianqian memandang Fendi Zanders dan bertanya. Dan Du Siwei mau tidak mau menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Saya tidak punya pacar. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya ringan, lalu melanjutkan, tapi saya punya tunangan. Apa? Semua orang tercengang setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan ekspresi wajah mereka sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Fendi Zanders sudah memiliki tunangan. Fendi Zanders, apakah yang kamu katakan itu benar? Xiao Yu bertanya pada Fendi Zanders dengan heran. Tentu saja itu benar. Fendi Zanders tersenyum dan mengangguk. Lalu siapa tunanganmu? Apakah tunanganmu dari Nanyuan? Apakah kamu punya foto tunanganmu? Bisakah kamu menunjukkannya kepada kami? Semua orang mulai bertanya pada Fendi Zanders dengan tergesa-gesa. Nama tunanganku adalah Cleo Fei Lin. Dia berada di kota Nanyuan sekarang, tapi dia bukan murid di sekolah kita. Dia sudah bekerja. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Cleo Fei Lin. Setelah semua orang mendengar nama itu, mereka semua menunjukkan keraguan, tapi mereka tidak berkata apa-apa lagi. Karena mereka belum pernah mendengar nama ini sama sekali, dan setelah Du Siwei mengetahui bahwa Fendi Zanders memiliki tunangan, ekspresi wajah Du Siwei tampak sangat mereda. Karena dia merasa karena Fendi Zanders sudah memiliki tunangan, sikapnya terhadapnya sebenarnya bisa dibenarkan. Kemudian semua orang mulai mengobrol tentang topik lain, sementara Fendi Zanders masih bermain-main dengan ponselnya. Dalam sekejap mata, 2 jam berlalu. Melihat hari sudah agak larut, semua orang bergegas kembali ke sekolah. Fendi Zanders tidak memilih untuk kembali ke asrama bersama Xiao Yu dan yang lainnya, tetapi menghentikan taksi dan kembali ke rumah yang ditemukan Su Yuro untuknya. Setelah Li Qianqian, Du Siwei dan yang lainnya kembali ke asrama, mereka mulai mengobrol tentang apa yang terjadi di bar hari ini. Qianqian, bukankah kamu terlalu jahat? Kamu bahkan memperkenalkan pria gendut heboh itu kepadaku. Dia sangat gemuk. Jika kita berdua berkumpul di masa depan, kita akan dihancurkan sampai mati olehnya. Chen Rong sepertinya tidak puas dengan heboh, jadi dia mulai mengeluh. Kak, kudengar ada pabrik di rumah heboh, dan kondisinya sangat bagus. Jika kamu bisa bersama Hebo, kamu tidak perlu khawatir tentang uang di masa depan, kata Li Qianqian ringan sambil menghapus riasannya. Setelah Chen Rong mendengar kalimat ini, dia tertegun sejenak, dan buru-buru bertanya, apakah yang kamu katakan itu benar? Tentu saja benar, saya sudah menyelidiki semuanya, jika tidak, mengapa saya harus memperkenalkannya kepada Anda? Li Qianqian berkata dengan tergesa-gesa. Setelah Chen Rong mendengar kata-kata ini, ekspresi wajahnya menjadi lebih lembut, lalu dia cemberut dan berkata, jadi bagaimana jika Hebo kaya? Dibandingkan dengan Xiao Yu, masih ada celah yang besar. Xiao Yu adalah orang kaya sejati, dan dia sangat tampan, dia pasti masih muda. Qianqian, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini, sayang sekali jika ada yang merampasnya. Ini milikku dan aku tidak bisa melarikan diri, itu tidak masalah jika itu bukan milikku. Li Qianqian berpura-pura acuh tak acuh, lalu menoleh untuk melihat posisi Zhao Zishan, dan berkata dengan lembut, Zishan, apa pendapatmu tentang Guo Jie? Cukup bagus. Menurutku Guo Jie sangat jujur dan stabil meskipun dia tidak banyak bicara. Zhao Zishan masih memiliki kesan yang sangat baik terhadap Guo Jie, dia mengangguk sedikit dan menjawab. Itu bagus. Li Qianqian tersenyum dan tidak berbicara. Faktanya, di mata gadis seperti Li Qianqian dan Chen Rong, apa gunanya jujur? Sejujurnya dan tidak untuk dimakan. Qianqian, siapakah Fendi Zanders itu? Saat ini, Du Siwei, yang selalu menyendiri, berinisiatif bertanya pada Li Qianqian. Dan 3 gadis lainnya di asrama semuanya tercengang setelah mendengar kata-kata Du Siwei, dan ekspresi wajah mereka sangat luar biasa, karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat Du Siwei dan mereka berinisiatif untuk menanyakannya. Laki-laki. Fendi Zanders itu adalah siswa pertukaran, dia seharusnya dari Jiangcheng, tapi aku tidak tahu persis apa yang dia lakukan. Jawab Li Qianqian. Oh. Du Siwei mengangguk ringan dan tidak melanjutkan mengatakan apapun. Siwei, kenapa kamu tiba-tiba teringat untuk menanyakan tentang Fendi Zanders? Setelah ragu-ragu beberapa saat, Li Qianqian bertanya pada Du Siwei dengan lembut. Bukan apa-apa, aku hanya merasa Fendi Zanders terlihat sedikit aneh, jadi aku penasaran. Jawab Du Siwei ringan. Ah. Li Qianqian mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Jingle bell. Pada saat ini, ponsel Du Siwei tiba-tiba berdering. Du Siwei melihat sekilas nomor di telepon, keluar dari asrama dengan telepon, dan menghubungkan telepon.
Setelah melihat Du Siwei pergi, Chen Rong memasang tatapan aneh di matanya, dan kemudian dengan lembut bertanya kepada Li Qianqian, "Siwei sepertinya ada yang salah hari ini." "Ya, kita sudah bersama begitu lama, dan ini pertama kalinya aku melihatnya bertanya tentang laki-laki." Li Qianqian secara alami tahu apa maksud Chen Rong, jadi dia buru-buru menjawab. "Qianqian, menurutmu apakah Siwei telah jatuh cinta pada Fendi Zanders?" Setelah Chen Rong ragu-ragu sejenak, dia bertanya pada Li Qianqian dengan lembut. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Li Qianqian buru-buru menjawab, lalu melanjutkan, "Biar ku beritahu, pacar Siwei memiliki latar belakang yang sangat menakutkan. Dia tampaknya sedang berkarir resmi di rumah dan memiliki masa depan yang cerah di masa depan. Meskipun Fendi Zanders itu tampan, tapi jika dari segi kekuatan dan latar belakang, bagaimanapun juga, itu tidak bisa dibandingkan dengan pacar Siwei saat ini. Itu benar, menurutmu mengapa kehidupan Siwei begitu baik? Dia benar-benar menemukan pacar yang begitu kuat," kata Chen Rong dengan sangat cemburu. "Sebenarnya menurutku mencari pacar tergantung pada perasaanmu," Zhao Zishan berkata tiba-tiba. Kakak perempuan tertua, di hadapan kekuatan yang sebenarnya, apa perasaannya? Chen Rong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bab 1040. Setelah kembali ke rumah, Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Su Yurou. "Tuan Zanders." Su Yurou dengan cepat menghubungkan teleponnya. "Presiden Su, saya menelepon Anda terlambat, apakah saya mengganggu Anda?" Fendi Zanders tampak sedikit lelah saat mendengar suara Su Yurou. Dia tiba-tiba teringat bahwa ini sudah jam 12, jadi dia buru-buru bertanya. "Tidak, Tuan Zanders, apakah ada yang harus Anda lakukan?" Su Yurou menyesuaikan keadaannya dan bertanya dengan lembut. "Saya hanya ingin bertanya, bagaimana penyelidikan tentang Zhou Ping?" Fendi Zanders menjawab dengan lembut. "Aku belum membuat kemajuan apapun di sini." Su Yurou menjawab dengan sedikit malu. "Tidak apa-apa, kalau begitu kamu harus cepat menyelidikinya, dan aku tidak akan mengganggu istirahatmu." Fendi Zanders berkata dengan ringan. "Oke." Setelah Su Yurou setuju, dia langsung menutup telepon. Fendi Zanders perlahan meletakkan teleponnya, dia sepertinya sudah menduga ini akan terjadi. Bagaimanapun, Zhou Ping adalah penanggung jawab Rockefeller di kota Nanyuan, dan pangkatnya sama dengan Zhu Baiyu. Jika Zhu Baiyu tidak memberikan informasi kepada Fendi Zanders, akan sangat sulit bagi Fendi Zanders untuk menemukan Zhou Ping, apalagi menemukan kelemahan Zhou Ping. Fendi Zanders awalnya berencana untuk meminta bantuan Zhu Baiyu, tetapi Zhu Baiyu langsung menolak permintaan Fendi Zanders. Karena begitu Zhu Baiyu menyelidiki Zhou Ping, kecurigaan Zhou Ping kemungkinan besar akan muncul. Pada saat itu, tidak hanya tujuan Fendi Zanders yang akan diketahui Zhou Ping, tetapi Zhu Baiyu mungkin juga terlibat. Fendi Zanders merasa apa yang dikatakan Zhu Baiyu cukup masuk akal, jadi dia melepaskan gagasan itu. Kini Fendi Zanders hanya bisa menaruh harapannya pada Su Yurou, namun Fendi Zanders juga tahu bahwa Su Yurou pasti tidak akan bisa mengumpulkan bukti yang bisa mengancam Zhou Ping dalam waktu singkat. Hanya saja Fendi Zanders tidak ada urusan sekarang, jadi dia bisa menunggu. Dalam sekejap mata, seminggu berlalu. Tidak ada kabar dari Zhou Ping, dan Cleo Fei Lin sudah lama tidak kembali ke rumah. Jadi minggu ini, Fendi Zanders pada dasarnya menghabiskan waktu di Universitas Nanyuan, dan sekarang Fendi Zanders secara bertahap beradaptasi dengan kehidupan di kota Nanyuan. Minggu ini juga merupakan waktu istirahat yang langka bagi Fendi Zanders. Lagi pula, terlalu banyak hal yang terjadi sebelumnya, dan saraf Fendi Zanders selalu dalam keadaan tegang. Dan minggu ini adalah saat yang tepat bagi Fendi Zanders untuk bersantai. Bagaimanapun, keberadaan Cleo Fei Lin dan penyebab kematian orang tuanya telah mengalami kemajuan besar, Fendi Zanders tidak lagi cemas seperti sebelumnya. Tentu saja, selama minggu ini, Fendi Zanders tidak melepaskan budidaya benda-benda kuno. Menurut buku tinju yang diberikan Ye Juechen kepadanya, dia akan meluangkan waktu untuk berlatih setiap hari. Sekarang kebugaran fisik Fendi Zanders telah mengalami perubahan yang mengejutkan, sehingga penguasaannya terhadap serangkaian teknik tinju ini semakin tinggi. Setelah Fendi Zanders mempelajari semua rangkaian teknik tinju ini, dia bisa pergi ke Ye Juechen untuk mempelajari hal lain. Adapun kehidupan Fendi Zanders di sekolah juga sangat damai, pada dasarnya selain mengikuti kelas, Fendi Zanders juga akan bergaul dengan Xiao Yu Hebo dan yang lainnya. Setelah seminggu bekerja keras, Hebo akhirnya mendapatkan keinginannya untuk bersama Chen Rong. Meskipun Guo Jie dan Zhao Zishan belum bersama, hubungan mereka sangat dekat, dan mereka hampir menembus kertas jendela. Jadi Fendi Zanders sangat santai akhir-akhir ini. Siswa di kelas tidak terlalu tertarik dengan siswa biasa seperti Fendi Zanders. Kecuali 1 atau 2 siswi yang ingin berhubungan dengan Fendi Zanders, tidak terjadi apa-apa. Namun, kemunculan seseorang kembali mengganggu kehidupan damai Fendi Zanders yang semula. Di dalam kelas. Kelas pertama di pagi hari adalah kelas bahasa Inggris, namun yang membuat siswa di kelas tersebut sedikit bingung adalah guru bahasa Inggris yang biasanya datang lebih awal kali ini tidak muncul. Untuk beberapa saat, para siswa di kelas mulai berdiskusi. Ada yang bilang guru bahasa Inggrisnya sakit, ada pula yang bilang guru bahasa Inggrisnya sedang cuti.
Dan Jiang Yuan adalah pengawas kelas, jadi setelah ragu-ragu beberapa saat, dia akan bertanya kepada konselor apa yang sedang terjadi. Namun sebelum Jiang Yuan keluar kelas, konselor bergegas masuk dan berkata kepada siswa di kelas, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, guru bahasa Inggris di kelas kami tidak dapat melanjutkan karena beberapa alasan khusus. Beri kami pelajaran, mulai sekarang semua pelajaran bahasa Inggris kita akan diajarkan oleh Tuan Qin. Mengganti guru bahasa Inggris. Saya tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Kenapa tiba-tiba sekali? Aku belum pernah mendengar tentang pergantian guru sebelumnya. Para siswa di kelas mulai berdiskusi dengan suara pelan. Guru Qin. Setelah Fendi Zanders mendengar perkataan konselor, dia langsung menunjukkan ekspresi terkejut dan tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Dah. Lalu terdengar suara sepatu hak tinggi menghantam tanah. Setelah Fendi Zanders mendengar langkah kaki yang dikenalnya, detak jantungnya jelas mulai meningkat. Beberapa detik kemudian, seorang wanita cantik dengan rok pendek berpinggul dan sepatu hak tinggi masuk ke dalam kelas. Si cantik mengenakan rok pendek berwarna hitam dengan pinggul dan kemeja putih bersih di atasnya. Kepenuhan dadanya sangat menarik. Sepasang kaki indah di bawah rok dibalut stoking, dan sepasang sepatu hak tinggi ada di kakinya. Ada riasan tipis di wajahnya, namun meski begitu tetap sangat dan menawan. Ketika para siswa di kelas melihat keindahan ini, mata mereka langsung membelalak. Tapi Xiao Yu dan Hebo menatap posisi podium dengan saksama, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Xiao Yu, cubit aku, apa aku sedang bermimpi? Hebo menoleh untuk melihat Xiao Yu, dan bertanya dengan tergagap. Cepit aku dulu. Jawab Xiao Yu langsung. Guru bahasa Inggris baru di kelas kita sebenarnya adalah wanita cantik. Dan dia sangat seksi. Hebo berkata dengan suara rendah. Ya, aku pasti sedang bermimpi. Kata Xiao Yu buru-buru. Ini adalah guru bahasa Inggris baru di kelas kita, Guru Qin. Saat ini, konselor berbicara lagi. Halo semuanya, saya akan mengambil kelas bahasa Inggris di kelas Anda mulai sekarang, nama saya Qin Lan. Segera setelah itu, wanita cantik seksi dengan rok pendek dengan pinggul melingkari pinggulnya tersenyum dan berkata kepada siswa di kelas. Benar sekali, kecantikan yang tampil di podium kali ini tidak lain adalah Qin Lan. Melihat Qin Lan yang seksi dan menawan di depannya, ekspresi Fendi Zanders menjadi tidak normal. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, mengapa wanita ini datang ke kota Nanyuan?